Teman-teman sekalian, salam jumpa kembali di channel Edukasi Investasi Saham. Pada video sebelumnya, kita membahas salah satu teknik valuasi yaitu PBV atau Price to Book Value. Kali ini kita akan menggunakan teknik lain yaitu Price to Earning Ratio atau PER. Sama halnya dengan PBV, PER juga kita gunakan untuk mengetahui apakah saham itu sudah undervalued atau murah dan overvalued atau mahal. Nanti studi kasus yang kita gunakan adalah saham-saham properti. Yang pertama ada saham Jaya Real Property dengan kode saham JRPT, kemudian ada saham Summarecon Agung dengan kode saham SMRA. Perbedaan mendasar antara teknik PBV dan PER terletak pada pembaginya. Kalau PBV, kita menggunakan book value atau ekuitas sebagai pembaginya. Kemudian kalau PER, kita menggunakan earning atau laba perusahaan sebagai pembaginya. Jadi karena kita menggunakan earning atau laba perusahaan, maka dengan memilih teknik PER, ini berarti secara tidak langsung kita bisa mengetahui kinerja perusahaan yang sedang kita analisis. Sehingga rumusnya adalah harga per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham atau price per share dibagi earnings per share. EPS-nya kita peroleh dari earning after tax atau laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Oke, sekarang kita akan mengaplikasikan teknik PER serta rumus-rumus ini ke saham-saham berikut. Perhatikan bahwa di sini ada periode, ada earning after tax, kemudian ada listed shares, ada earnings per share, ada annualized earnings per share, ada price, dan juga ada PER atau price to earning ratio. Yang pertama, periode. Ini sengaja kita simplifikasi, kita sederhanakan dengan mengambil dua periode saja. Pada praktiknya, biasanya kita itu menggunakan banyak tahun. Bisa 5-10 tahun ke belakang. Nah, ini semuanya saya kopikan dari Excel. Nanti kita akan kembali ke sini hanya untuk menunjukkan bagaimana kita mengkalkulasi rumus yang tadi dijelaskan. Kemudian di sini ada earning after tax. Ini adalah profit atau laba bersih. Kita ambil dari laporan keuangan perusahaan. Di sini ada listed shares, yaitu saham yang beredar. Baik earning after tax maupun listed shares kita peroleh dari laporan keuangan perusahaannya. Kemudian di sini ada EPS atau earnings per share. Ini bisa kita kalkulasi sendiri, bisa juga kita ambil dari laporan keuangannya. Di sini ada annualized earnings per share. Di sini kita setahunkan dari EPS yang ini. Kenapa demikian? Karena yang kita gunakan di sini adalah periode kuartal 2 atau periode semesteran, semester 1. Karenanya, supaya dia genap 1 tahun, kita kalikan 2. Di sini ada price, lalu kita temukan hasilnya PER atau price to earning ratio. Demikian juga untuk saham Summarecon Agung, sama semuanya. Jadi kita bisa berfokus dari sini saja, kemudian nanti menarik kesimpulan dari angka-angka ini. Di awal tadi saya sampaikan bahwa ketika kita memilih PER untuk melakukan valuasi, maka secara tidak langsung juga kita bisa mengetahui gambaran kinerja daripada perusahaan terkait. Dalam hal ini, kinerjanya adalah laba bersihnya. Kita lihat di sini sebagai contoh. Ketika saham Summarecon membukukan kinerja laba setelah pajaknya itu dari 149 miliar turun ke 10 miliar, maka angka PER-nya naik dari 59 kali sampai dengan 392 kali. Jadi apa kesimpulannya? Ada dua kesimpulan yang dapat kita tarik dan ini penting. Yang pertama, peningkatan PER itu mengindikasikan harga sahamnya semakin overvalued atau semakin mahal. Jadi bukan harga nominalnya yang 1220 menjadi 555, bukan itu yang menunjukkan apakah harga saham itu sudah semakin mahal atau sudah semakin murah.
Di sini kita lihat harganya bahkan menurun lebih dari 50%. Dari 1220 menurun menjadi 555. Akan tetapi valuasinya berkata ia malah semakin mahal. Valuasinya meningkat dari 59 kali sampai dengan 392 kali. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Perhatikan bahwa PER dari saham JRPT itu turun dari 7,6 menjadi 7,1. Artinya apa? Artinya sama seperti kesimpulan tadi, bahwa ketika ia semakin turun, maka semakin murah harganya. Sebaliknya, kalau dia semakin meningkat PER-nya, maka semakin mahal. Kemudian kesimpulan yang kedua, kalau laba perusahaan yang misalnya menurun dengan price-nya tetap, maka PER-nya akan meningkat. Jadi contohnya di sini, labanya turun sampai dengan 10 miliar, maka PER-nya meningkat. Kemudian kalau price di sini, harga per lembar sahamnya itu misalnya naik, katakanlah di sini menjadi 2000, sekalipun misalnya perusahaan membukukan laba yang tetap 149 miliar, maka PER-nya tetap akan naik. Oleh sebab itu, kembali lagi bahwa apakah harga saham itu lebih mahal atau lebih murah bukan dilihat dari harganya ini, melainkan dari teknik valuasi yang kita gunakan. Kita lihat jelas di sini bahwa penurunan harga saham, tetapi valuasinya mengatakan ia malah lebih mahal. Oke, jelas sudah pembahasan kita mengenai PER. Selanjutnya, kita sebelum membahas atau mempraktikkan rumus-rumusnya tadi, kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana teknik pengambilan keputusan dalam hal situasi seperti ini. Nah, bagi investor, tentu jika misalnya harus memilih antara saham JRPT dan Summarecon, maka pilihannya adalah JRPT. Hal ini karena yang pertama, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, bisa dikatakan dia membukukan laba yang cukup stabil. Kemudian dari valuasi PER-nya, harga sahamnya semakin murah atau semakin undervalued. Nah, itu tadi dari sudut pandang investornya. Lalu bagaimana kalau misalnya seorang trader? Mereka mungkin akan lebih memilih Summarecon karena alasan yang pertama, yaitu saham Summarecon itu likuiditasnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan JRPT. Yang kedua, Summarecon masuk LQ45 sementara JRPT tidak masuk. Yang ketiga, dari market kapitalisasinya, JRPT masuk middle capitalization. Untuk saham JRPT sendiri, jumlah saham beredar di publik itu hanya sekitar 25%. Akibatnya, sahamnya menjadi kurang liquid apabila dibandingkan ke Summarecon. Nah, yang baru saja dijelaskan ini merupakan teknik pengambilan keputusannya. Sekarang kita akan mempraktikkan rumusnya yang tadi. PER sama dengan price to earning. Oke. Ketemu hasilnya. Sama di bawah juga seperti itu. Untuk EPS-nya sendiri atau earnings per share-nya sama dengan earning, diambilnya dari earning after tax dibagi listed shares, ketemu hasilnya, tarik. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga bermanfaat, and see you next time.